Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Hidayah, biasa dipanggil Ica, dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Nah teman-teman, adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu fungsi pengorganisasian. Tapi sebelum itu, adapun kata-kata atau motivasi pada hari ini yaitu belajar dari jatuh lebih baik daripada diam. Artinya lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Nah teman-teman, langsung saja kita melangkah ke materi. Adapun 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, definisi fungsi pengorganisasian. Yang kedua, mengapa sih pengorganisasian itu penting? Yang ketiga, 4 pilar utama dalam pengorganisasian. Dan yang keempat, dasar-dasar pengorganisasian. Dan yang kelima, contoh struktur organisasi. Nah, sebelum melangkah ke definisi fungsi pengorganisasian, alangkah baiknya kita mengenal tentang perbedaan antara organisasi dan pengorganisasian. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata organisasi. Ya, teman-teman, organisasi adalah sebuah wadah atau tempat sekelompok orang berkumpul untuk bekerja sama mencapai tujuan. Sedangkan pengorganisasian adalah proses atau kegiatan membentuk, mengatur dan mengelola organisasi agar berjalan efektif. Nah, jadi apa sih itu definisi fungsi pengorganisasian? Jadi, definisi fungsi pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan kepada para anggota agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efisien. Nah teman-teman, dari penjelasan definisi tadi, kita dapat mengetahui bahwa pengorganisasian itu sangat penting karena pengorganisasian dapat membuat pekerjaan menjadi lebih jelas, teratur, dan efisien. Dengan pengorganisasian, tugas terbagi rapi, koordinasi lebih mudah, dan setiap orang tahu perannya masing-masing, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efisien. Nah, next, adapun 4 pilar utama dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama, pembagian kerja. Yang dimana pembagian kerja ini yaitu memecah suatu pekerjaan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, spesifik, dan jelas. Tujuannya ini agar yang pertama, setiap orang dapat menjalankan tugas yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, agar pekerjaan diselesaikan lebih efisien dan hasil kerja lebih cepat dan berkualitas. Nah, yang kedua adalah delegasi kekuasaan, yang dimana delegasi kekuasaan ini adalah pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk menjalankan tugas tertentu. Delegasi ini mencangkup 3 hal, yaitu yang pertama, wewenang, yaitu hak membuat keputusan. Yang kedua, tanggung jawab atau hak menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil. Delegasi ini penting agar yang pertama, atasan tidak kewalahan. Yang kedua, agar bawahan dapat berkembang. Yang ketiga, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah tingkat pengawasan, di mana tingkat pengawasan adalah seberapa banyak bawahan yang akan dipimpin dan diawasi secara efektif oleh seorang atasan. Semakin besar bawahan yang akan diawasi, semakin lebar span of control. Semakin sedikit bawahan, semakin sempit span of control. Tingkat pengawasan yang ideal diperlukan agar yang pertama, atasan dapat mengontrol bawahan dengan efektif. Yang kedua, agar komunikasi tetap jalan dan jelas. Dan yang ketiga, agar koordinasi tidak terganggu. Selanjutnya, yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi adalah upaya menyatukan seluruh aktivitas, bagian, dan individu agar bekerja harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi ini dapat dilakukan
melalui yang pertama, komunikasi yang baik, yang kedua, rapat koordinasi, yang ketiga, pembagian informasi, dan yang keempat, kerjasama antar bagian. Nah teman-teman, koordinasi yang kuat membuat organisasi bekerja selaras, tidak tumpang tindih, dan efisien. Nah, adapun dasar-dasar pengorganisasian, yaitu yang pertama berdasarkan teritorial atau lokasi. Departementalisasi ini dilakukan berdasarkan wilayah atau daerah operasi. Cocok digunakan pada organisasi yang kegiatannya tersebar di banyak daerah. Contohnya, Departemen Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua adalah berdasarkan produk, yaitu pemisahan departemen berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Digunakan pada perusahaan yang memiliki banyak lini produk yang berbeda. Contohnya, divisi elektronik, divisi makanan dan minuman, dan divisi pakaian. Yang ketiga adalah berdasarkan pelanggan, yaitu departemen dibentuk berdasarkan jenis pelanggan yang dilayani. Organisasi menyesuaikan struktur agar memenuhi kebutuhan pelanggan dengan karakteristik yang berbeda. Contohnya, departemen pelanggan retail, departemen pelanggan korporat, dan departemen layanan pemerintah. Yang keempat adalah berdasarkan fungsional, yaitu berdasarkan fungsi-fungsi utama organisasi. Paling umum digunakan terutama pada perusahaan yang strukturnya masih sederhana. Contohnya, Departemen Keuangan, Departemen Pemasaran, dan Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, yang kelima adalah berdasarkan proses dan waktu. Departementalisasi ini berdasarkan tahapan proses kerja atau pembagian waktu operasional. Contoh dasar proses di mana sebuah rumah makan pasti ada bagian menerima pesanan, ada bagian memasak, dan ada bagian mengantar pesanan. Sedangkan berdasarkan waktu, yaitu biasanya digunakan dalam kerja. Contohnya shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, adapun contoh bagan departementasi fungsional yang dapat kita lihat, yang dimana bagan ini menunjukkan struktur yang dikelompokkan berdasarkan fungsi utama atau spesialisasi pekerjaan dalam perusahaan. Di mana di bawah direktur perusahaan Bhinneka Tunggal Ika Furniture terdapat 3 manajer yang memimpin area fungsional yang berbeda, yaitu manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Yang dimana struktur ini fokus pada spesialisasi dan efisiensi. Setiap departemen mengumpulkan semua ahli di bidangnya yang memungkinkan pengembangan keahlian yang mendalam dan optimalisasi sumber daya untuk fungsi spesifik tersebut. Nah, selanjutnya ada pun contoh bagan departementasi produk, di mana bagan ini menunjukkan struktur yang dikelompokkan berdasarkan output, yaitu produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana di bawah Direktur PT Bhinneka Tunggal Ika Furniture terdapat 3 divisi masing-masing yang bertanggung jawab atas satu lini produk, yaitu tempat tidur, meja makan, dan lemari. Di mana struktur ini fokus pada hasil, koordinasi, dan responsivitas terhadap produk. Setiap manajer produk bertanggung jawab penuh atas segala hal, mulai dari desain, produk, hingga penjualan untuk produknya sendiri yang memudahkan koordinasi dan respon cepat terhadap masalah atau peluang pasar terkait produk tersebut. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, pengorganisasian adalah langkah penataan yang krusial. Jika perencanaan adalah kompas yang menunjukkan ke utara, maka pengorganisasian adalah kendaraan yang memastikan kita sampai di sana. Organisasi yang terstruktur dengan baik akan menghilangkan kebingungan, mencegah tumpang tindih pekerjaan, dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Singkatnya, tanpa pengorganisasian yang efektif, rencana sehebat apapun akan berakhir kacau dan tidak tercapai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.